Bab 3228. Seseorang akan datang. Lin Yi pergi, dan Luoqi membongkar ranjang kayu yang rusak sebelum membakarnya. Meskipun ia khawatir, Lin Yi telah mengatur ini sebelum ia pergi, jadi keyakinan ini membuatnya merasa tidak apa-apa untuk melanjutkan. Angin badai salju yang menusuk tulang menerpa melalui celah-celah di gubuk kayu itu. Luoqi menyalakan tempat tidur kayu yang telah dibongkar. Tak lama kemudian, suhu di dalam rumah sedikit naik, dan Luoqi merasakan sedikit kehangatan sambil tetap mengawasi situasi di luar. Lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan pepohonan yang menjulang tinggi, dan kemanapun dia memandang, pemandangannya sama. Berdiri di tempat, Luoqi merenung dalam diam. Orang-orang dari klub Blood Bowl sudah tahu bahwa Lin Bro dan dia telah melarikan diri ke sini. Mereka pasti akan segera mengirim orang untuk mengepung tempat ini, dan bahkan mungkin ada helikopter yang berpatroli di atasnya. Dalam keadaan seperti itu, mencoba melarikan diri bukanlah tugas yang mudah. Pada saat yang sama, dia juga penasaran dengan apa yang direncanakan Lin Yi. Metode seperti apa yang dapat mendukung keduanya untuk kembali dengan cara yang sama. Tanpa disadarinya, Luoqi merasa tubuhnya tidak lagi sedingin sebelumnya, dan dia dengan santai mengecek waktu, mendapati bahwa 18 menit telah berlalu sejak Lin Yi pergi. Melihat bahwa waktunya hampir tiba, Luoqi tidak lagi menikmati kehangatan singkat itu. Dia memadamkan api unggun dengan menginjak-injaknya, membawa salju dari luar, dan memadamkan bara api sepenuhnya. Tepat pada saat itulah Lin Yi kembali. Namun Lin Yi tidak pulang dengan tangan kosong, ia membawa sesuatu bersamanya. Itu adalah jaring yang terbuat dari ranting, dengan potongan kain hitam yang menghubungkan sambungannya, dibuat dengan merobek pakaiannya dan membungkusnya di sekeliling jaring tersebut. Lin Bro, apa ini? Ini akan berguna nanti. Dengan penjelasan sederhana, Lin Yi melepas jaketnya dan memakaikannya pada Luoqi. Dia terkejut, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lin Yi. Lin Bro, apa yang kau lakukan? Jangan banyak bertanya, ayo keluar saja denganku. Tapi kamu mengenakan pakaian yang terlalu minim. Tidak apa-apa. Tanpa memberi Luoqi kesempatan untuk membantah, Lin Yi menariknya keluar dari gubuk kayu dan pergi ke sisi rumah yang teduh. Karena berada di posisi yang menghadap angin utara yang kencang bersiul, meniup salju menjadi tumpukan seperti longsoran, hampir menimbun rumah tersebut. Lin Yi bergerak cepat, menggali lubang besar searah angin. Kita akan bersembunyi di sini untuk sementara waktu. Mendengar perkataan Lin Yi, Luoqi mengerti maksudnya, serta alasan mengapa dia memberinya jaket bulu angsa itu. Tidak pasti kapan para pengejar akan tiba, kita harus tetap bersembunyi di sini, jadi kalian harus tetap mengenakan pakaian. Tidak, jika kita mengenakan mantel katun, targetnya akan menjadi lebih besar, sehingga lebih sulit bagi kita untuk bersembunyi, bergegas, dan masuk. Tetapi, tidak ada tapi, itu perintah. Baiklah, kata Luoqi dengan enggan, lalu merangkak masuk ke dalam gua salju yang digali oleh Lin Yi. Setelah masuk, Luoqi juga menyingkirkan sebagian salju di dalam untuk memberi ruang bagi Lin Yi. Sementara itu, Lin Yi tidak tinggal diam, dia mengambil kisi-kisi kayu dan pergi ke tempat lain untuk menyekop lapisan salju setebal sekitar 10 cm lalu membawanya kembali. Luoqi bergerak cepat dan membersihkan area tersebut dalam waktu kurang dari 1 menit. Lin Yi menggunakan ranting-ranting yang telah disiapkan untuk menghaluskan jejak kaki mereka dari lingkungan sekitar sedikit demi sedikit. Meskipun ada beberapa jejak yang tertinggal, jejak tersebut tidak terlalu jelas. Dengan angin dan salju yang bertiup lebih kencang, mereka akan semakin sulit terlihat. Setelah semuanya siap, Lin Yi merangkak masuk ke dalam gua salju. Dia mengambil kisi-kisi bilah kayu yang tertutup salju dan menggunakannya untuk menutup pintu masuk. Namun, operasi ini sangat kasar, dan siapapun yang tidak buta akan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun semua ini adalah bagian dari perhitungan Lin Yi. Salju di luar turun lebat, dan sisi yang teduh segera tertutup lapisan kepingan salju. Jejak-jejak kasar itu menjadi semakin tidak terlihat. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, akan sulit menemukan kelainan apapun di sini. Lin Bro, bisakah kau bertahan? Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Saat ini, Luoqi sama sekali tidak mungkin melepas pakaiannya lagi. Dikelilingi salju, bahkan gerakan kecil pun dapat menyebabkan longsor, membuat usaha mereka sia-sia. Bersembunyi di sini, keduanya tetap diam, bahkan tidak berani mengecek waktu, menjaga napas mereka setenang mungkin. Sepertinya ada jejak kaki di sini. Entah berapa lama waktu telah berlalu ketika teriakan terdengar dari luar, membuat saraf mereka berdua tegang. Seluruh unit siaga, mereka mungkin bersembunyi di dalam rumah. Seseorang berseru, diikuti oleh suara pengaman pemuatan. Tersembunyi di dalam gua salju, keduanya tidak tahu apa yang terjadi di luar. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Sementara itu, 4 orang pengejar bersenjata bergerak menuju rumah tersebut. Bam, bam, bam. Rentetan tembakan dilepaskan ke arah pintu kayu, menghancurkan pintu tua itu seketika.
Tidak ada siapapun di sini. Kelompok itu bergegas masuk, memperhatikan lubang api di tanah, dan menyentuhnya, merasakan sedikit kehangatan. Mereka pasti menginap di sini, kata seorang pria yang mengenakan topi kulit. Kapten, ada jejak kaki di sini. Salah seorang bawahan berkata. Kurasa mereka menghangatkan diri di sini lalu lari. Sungguh layak menjadi ketua tim berprestasi Brigade Pengawal Pusat, berani menghangatkan diri di saat yang sangat kritis. Pria bertopi kulit itu berkata, mari kita ikuti jejak kaki dan lanjutkan pengejarannya, kita pasti akan menemukan mereka. Ya, kelompok itu merespons, mengikuti jejak kaki Lin Yi yang menjauh ke kejauhan. Mereka tak akan pernah menyangka bahwa keberanian Lin Yi melampaui imajinasi mereka. Dia tidak hanya menghangatkan diri di sini, tetapi juga bersembunyi tepat di bawah hidung mereka. Lambat laun, suasana di sekitarnya menjadi tenang. Lin Yi dengan lembut mengetuk dinding gua dengan jarinya, melihat keluar, dan karena tidak melihat apapun, ia menyingkirkan tumpukan salju di depannya. Sial, mereka akhirnya pergi, kalau lebih lama lagi, aku akan terkena flu parah sampai tidak bisa punya anak. Sambil mengeluh, Luo Qi melepas mantel katunnya dan menyelimuti Lin Yi. Secara keseluruhan, mereka berdua bersembunyi di sini selama lebih dari 40 menit. Berdiam diri di tengah salju sangat berbeda dengan melarikan diri. Yang satu melelahkan, yang lainnya dingin. Jika bukan karena kondisi fisik mereka yang luar biasa, mereka akan membeku sampai mati dalam suhu mendekati minus 50 derajat hanya dalam beberapa menit. Cepat, ayo pergi, jangan buang waktu sedetik pun. Luo Qi mengangguk, bersiap untuk pergi melalui jalan yang sama seperti saat mereka datang bersama Lin Yi. Namun setelah berlari beberapa meter, Lin Yi tiba-tiba berhenti, ekspresinya tegang seperti tali yang ditarik kencang. Tangannya meraih punggung bawahnya dan segera mengeluarkan belati, dengan ekspresi tegas, mata setajam elang. Dipenuhi dengan niat membunuh. Luo Qi merasa takut dengan tatapan Lin Yi. Lin bro, ada apa? Seseorang sedang datang. Bab 3229. Lawan yang tangguh. Seseorang sedang datang. Ekspresi wajah Luo Qi berubah, kegembiraannya langsung terpendam. Secara otomatis menyaring suara angin yang menderu, dia juga mendengar langkah kaki. Mencicit, mencicit. Itu adalah suara langkah kaki di atas salju, tidak kacau, sangat ringan, berirama. Dari suara langkah kakinya, sepertinya hanya satu orang. Tak lama kemudian, langkah kaki itu berhenti. Selain angin dan salju, udara juga dipenuhi dengan suasana tegang. Keduanya menoleh dan melihat seorang pria tinggi kurus berdiri di samping kabin. Dia mengenakan mantel panjang hitam, tanpa topi, dengan tangan di saku, seolah-olah cuaca yang hampir minus 50 derajat tidak berpengaruh padanya. Dan orang itu tak lain adalah Treliso. Tidak heran kau menjadi ketua tim berprestasi Brigade Pengawal Pusat, karena bisa bersembunyi di sini, jujur saja, aku beruntung bisa menangkapmu. Kalau saya tidak salah, Anda seharusnya menjadi kepala divisi, Treliso. Benar sekali, kata Treliso. Sekarang kamu hanya punya dua jalan untuk dipilih. Mari kita dengar, kata Lin Yi dengan tenang. Gabunglah dengan kami, atau kau akan dibunuh olehku. Orang sepertimu seharusnya tidak mengucapkan kata-kata yang begitu naif. Treliso tersenyum, aku hanya mengatakannya dengan santai, memang sangat kecil kemungkinannya untuk membuatmu bergabung dengan kami, jadi aku hanya bisa meminta maaf. Lin Yi memutar pergelangan tangannya, kalau begitu, mari kita mulai. Begitu Lin Yi selesai berbicara, sebuah bayangan hitam melintas di depannya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia tiba-tiba merasakan kekuatan dahsyat menyapu tubuhnya. Dan tubuhnya tanpa sadar terlempar ke belakang. Lin bro, Luo Qi berseru, tampak panik. Setelah sekian lama berada di sisi Lin Yi, ini adalah pertama kalinya ia melihat seseorang yang tidak bisa ia tangkis. Jangan bergerak. Luo Qi mengangkat pistolnya, membidik kepala Treliso. Berdiri di tengah salju, Treliso tersenyum tipis, seolah-olah pistol Luo Qi tidak menimbulkan ancaman baginya, seperti dia tidak pernah melihatnya. Tenanglah, jika kau menembak, kau tidak akan bisa pergi. Lin Yi memegang dadanya dan bangkit dari tanah. Begitu suara tembakan terdengar, mereka yang mencari di tempat lain akan segera bergegas ke sana, dan kemudian tidak akan ada kesempatan sama sekali. Dengan suara gemerisik, Lin Yi melepas mantelnya, merasa jauh lebih ringan. Ekspresinya berubah serius. Tidak diragukan lagi, Treliso adalah seorang ahli di antara siswa tingkat A-level. Gerard yang dia bunuh sebelumnya juga seorang siswa tingkat A-level. Namun, dia sudah tua dan kurang terlatih, sehingga menggunakan metode yang saling menghancurkan diperlukan untuk membunuhnya. Kini, menghadapi Treliso di masa jayanya, situasi yang dihadapinya sudah jelas. Bisa berdiri lagi, memang tidak buruk. Lin Yi tertawa dingin, seiring dengan berputarnya salju. Meskipun kamu sudah berada di level A, kamu masih kalah dibandingkan dengan Song Jinmin dan Kid. Saat mendengar kedua nama itu, ekspresi Treliso membeku.
Di ranah internasional, nama-nama ini dikenal oleh semua orang. Song Jinmin, tak terkalahkan di bawah kelas S. Kid, perwakilan Anglo di wilayah Eropa. Kedua orang ini adalah master papan atas, dan dibandingkan dengan mereka membuat ekspresi Trelisau berubah masam. Ini bukan waktunya untuk memperdebatkan hal-hal ini, hari ini, kau tidak akan pergi. Setelah selesai berbicara, Trelisau kembali bersemangat. Setelah melepas mantelnya, mobilitas Lin Yi meningkat pesat, ia menggunakan blok siku. Namun, kekuatan dahsyat Trelisau tetap membuat lengannya mati rasa. Tepat pada saat itu, Luo Qi bergegas maju. Dia tahu betul bahwa mengandalkan Lin Yi saja akan menyulitkan untuk mengalahkan Trelisau. Meraih ijazah A-level bukanlah hal yang mudah. Melihat Luo Qi yang bergerak cepat, Trelisau hanya melirik dan dengan santai mengulurkan tangannya, dengan mudah meraih pergelangan tangannya. Susunan pemainmu tidak mengesankan di hadapanku, kamu dianggap sebagai pemain apa? Sambil mencengkeram pergelangan tangan Luo Qi, Trelisau menariknya dengan kasar ke arahnya, lalu melayangkan pukulan hook ke perutnya. Segera, rasa sakit yang hebat, seperti sengatan listrik, menjalar ke seluruh tubuhnya. Dengan mata terbuka lebar, pikirannya kosong, lalu jatuh ke tanah. Bahkan kesadarannya pun kabur. Semua ini terjadi dalam sekejap, bahkan Lin Yi pun tidak punya kesempatan untuk menyelamatkannya. Bawahan Anda tidak patuh, izinkan saya mendisiplinkannya. Rakyatku harus diatur olehku, tindakanmu di negeri Yan ini sama saja ikut campur seperti tikus. Sambil memegang belati, Lin Yi berlari kecil menembus salju, langsung menuju Trelisau. Yang terakhir juga mengeluarkan pisau genggam taktisnya, tetapi jelas dia tidak serius. Bang! Kedua senjata itu berbenturan. Ekspresi wajah Trelisau tiba-tiba berubah. Pisau tangan taktisnya memperlihatkan sebuah goresan. Dan kekuatan yang menyertainya juga mengejutkannya. Ini jauh dari kekuasaan yang bisa dimiliki oleh seseorang di level C eksekutif puncak. Begitu lengan Trelisau terangkat, Lin Yi langsung didorong menjauh. Tidak heran jika markas besar ingin saya bekerja sama dengan Maldi untuk menyita barang-barang milik lembaga penelitian, meneliti harta karun sebesar itu sungguh luar biasa. Bunuh aku, dan belati ini akan menjadi milikmu. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Trelisau secara aktif melancarkan serangan, sementara Lin Yi tidak tinggal diam, melainkan melakukan serangan balik secara proaktif. Bang 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 bang. Ding ding dang dang. Hanya dalam beberapa detik, keduanya bertukar puluhan gerakan. Dan masing-masing sangat mematikan, kesalahan kecil bisa berarti kematian di tangan yang lain. Selama proses ini, Trelisau mau tak mau menjadi serius. Dia mendapati kemampuan Lin Yi lebih kuat dari yang diperkirakan. Sebagian besar individu tingkat B kemungkinan besar bukanlah lawannya. Menjadi tak terkalahkan di bawah level A level bukanlah sebuah pernyataan yang berlebihan. Jika dia tidak fokus, kekalahan akan mudah diraih. Sambil memikirkan hal itu, mata Trelisau memancarkan tatapan jahat, melepaskan kekuatan penuhnya, menyebabkan perubahan seketika di tempat kejadian. Meskipun Lin Yi hampir tidak mampu mengatasinya dalam pertukaran sebelumnya, begitu Trelisau mulai serius, dia merasa semakin kewalahan. Terus-menerus ditekan tanpa kesempatan untuk membalas. Trelisau berputar pada kaki kirinya, kaki kanannya seperti cambuk, menendang ke arah Lin Yi. Lin Yi memperhatikan gerakan Trelisau tetapi tidak dapat bereaksi karena kecepatannya terlalu tinggi. Secara naluriah ia membungkuk ke belakang, nyaris menghindar. Pada saat itu, serangan kedua Trelisau datang. Tiba-tiba berhenti, sebuah tendangan menyapu membuat Lin Yi kehilangan keseimbangan. Gedebuk. Trelisau melancarkan tendangan lain, mengenai tubuh Lin Yi, dan membuatnya terlempar ke pepohonan di belakang. Dengan berani melawan saya sampai sejauh ini, Anda benar-benar layak menyandang gelar ketua tim berprestasi. Selamat tinggal. Bab 3230. Kekuatan tempur tingkat B. Batuk, batuk, batuk. Terbaring dalam genangan darah, Lin Yi mulai batuk hebat. Udara dingin yang dihirupnya terasa seperti pisau yang menusuk. Setiap tarikan napas terasa sangat menyakitkan. Ih! Lin Yi tak kuasa menahan diri dan memuntahkan seteguk darah segar lagi. Salju yang ternoda oleh darah merah terang itu tampak sangat mencolok. Lin bro. Luo Qi memegangi perutnya dan terhuyung-huyung menuju Lin Yi, berusaha memeriksa lukanya. Batuk, batuk, batuk. Lin Yi membalas dengan batuk lagi dan baru tenang setelah beberapa saat. Dia terhuyung berdiri, menatap Trelisau dengan saksama. Kau cukup bagus, tapi kau bukan tandinganku. Masih mau melanjutkan, kata Trelisau dengan acuh tak acuh. Di matanya, Lin Yi adalah mangsanya. Kapan harus membunuhnya sepenuhnya bergantung pada suasana hatinya. Hentikan omong kosong ini. Luo Qi mengangkat senjatanya lagi, mengarahkannya ke Trelisau. Sebelum kami mati, kami ingin menjatuhkanmu juga. Sudah kubilang, benda itu tidak berguna melawanku. Itu tidak akan memengaruhi hasilnya. Letakkan pistolnya, biar aku yang tangani, kata Lin Yi sambil terengah-engah.
Kali ini, dia tetap tenang seperti biasanya. Di level Treliso, pistol biasa benar-benar tidak bisa mengancamnya. Dan kemungkinan terjadinya kesalahan tidak ada. Sambil menahan napas, Lin Yi kembali menggenggam belatinya erat-erat dan menerobos salju. Treliso mundur selangkah sedikit, matanya tampak muram. Dia tahu betul bahwa pria ini bukanlah tandingan baginya, tetapi jika dia lengah sedikit saja, dia mungkin akan menderita di tangan Lin Yi. Dentang-dentang. Treliso memblokir serangan Lin Yi dengan belatinya. Kemudian, tubuh Lin Yi ambruk saat dia menyerang bagian bawah tubuh Treliso. Namun pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa Treliso telah menghindar. Ekspresi Lin Yi berubah, dia tidak menyangka kecepatan Treliso akan secepat itu. Meskipun mendapat dukungan dari keterampilan bertarung tingkat D, menghadapi Treliso yang 2 tingkat di atasnya, dia tetap merasa tak berdaya. Gedebuk. Keahlian Treliso sangat luar biasa. Dia memukul punggung Lin Yi dengan siku yang mengarah ke bawah. Erangan teredam. Lin Yi terjatuh ke depan, mendarat dengan wajah menghadap ke bawah di salju. Kau memang kuat, mungkin tak tertandingi di generasimu, tapi kau masih kurang sesuatu di hadapanku. Treliso mengangkat kakinya dan melangkah turun. Lin bro. Luoki berteriak. Dia bergegas menghampiri Lin Yi dan berguling bersamanya ke sisi lain. Melihat keduanya di pinggir lapangan, Treliso tetap tanpa ekspresi. Sekeras apapun kalian berusaha, kalian berdua tidak akan berhasil keluar. Suara mendesing. Sosok Treliso melintas dengan cepat. Tendangan samping menghantam kepala Luoki dengan keras. Tendangan itu membuatnya linglung, dan kesadarannya menjadi kabur. Mata Lin Yi bersinar dengan cahaya yang tajam, daya tahannya yang kuat mendorongnya untuk berdiri kembali. Hal ini juga mengejutkan Treliso. Dia tidak menyangka Lin Yi akan berdiri kembali. Dia belum pernah melihat ketahanan fisik seperti ini pada siapapun sebelumnya. Kau masih bisa berdiri, kata Treliso dengan acuh tak acuh. Sepertinya kematian gelar dari Hulk Rangers maupun Maldi di tanganmu bukanlah hal yang tidak adil. Aku sudah kehilangan minat padamu, hari ini aku akan mengirimmu untuk menghadap Tuhan. Dengan belatinya, Treliso menyerang Lin Yi. Bang! Suara tajam bergema. Lin Yi menangkis serangan mematikan Treliso dengan 2 belati. Dan tepat saat itu, kilatan perak muncul di depan Lin Yi. Betapa terkejutnya dia, Treliso mengeluarkan belati lain. Tak terhentikan. Sebelum Lin Yi sempat bereaksi, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di perutnya. Darah membasahi pakaiannya, area di sekitar perutnya berwarna merah terang dan sangat mencolok. Tiba-tiba, Lin Yi merasa pusing, dan energinya terkuras dengan cepat seperti udara yang keluar dari balon yang bocor. Senyum sinis muncul di wajah Treliso. Mampu bertahan selama ini sungguh mengesankan, tapi jangan khawatir, saya akan memberitahu Brigade Pengawal Pusat untuk mengambil jenazah Anda. Menyadari situasi yang genting, Lin Yi mengangkat tangannya, menggunakan sisa kekuatannya saat itu untuk mendorong Treliso menjauh. Namun pada titik ini, energi Lin Yi telah terkuras habis, dia tidak lagi berada di puncak performanya. Langkah itu tidak seefektif yang dia harapkan. Dia berhasil menciptakan jarak, tetapi itu tidak aman. Sudah berakhir, jangan teruskan. Treliso, sambil memegang belati, menusukkannya ke dada Lin Yi. Tepat saat itu, sosok Luoki melintas dengan cepat. Dia mendorong Lin Yi ke samping. Saat belati Treliso menusuk perutnya. Melihat itu, kemarahan terpancar di wajah Treliso. Hama yang menyebalkan. 2 tusukan pisau lagi tepat mengenai perut Luoki. Dalam sekejap, kesadaran Luoki kabur, dan dia terbaring di salju seperti genangan lumpur. Mata Lin Yi membelalak, dipenuhi amarah. Seperti binatang buas mengerikan di bawah sinar bulan yang bersalju. Utamakan dirimu sendiri terlebih dahulu. Selangkah demi selangkah, Treliso menyerang Lin Yi. Kesabarannya mulai menipis. Dia menusukkan pisau ke arah Lin Yi. Dengan gerakan berguling yang cepat, Lin Yi menghindari pukulan mematikan Treliso. Namun, ia lebih lambat dari yang seharusnya, sehingga meninggalkan luka berdarah di lengannya. Treliso tanpa ekspresi, melompat dari atas, berniat menghabisi Lin Yi. Di saat kritis, Lin Yi menggenggam tangan Treliso dengan erat. Pisau tajam itu tepat di depannya, kurang dari 1 sentimeter dari matanya. Dia bahkan bisa merasakan dinginnya bila pisau itu. Jangan terus memaksa, kata Treliso dingin. Sejak debutmu, tak terhitung banyaknya orang yang tewas di tanganmu, bahkan asosiasi Gong Yuan pun terganggu olehmu, bahkan dalam kematian pun, kau seharusnya merasa puas. Senyum haus darah muncul di wajah Treliso. Meskipun Lin Yi berada 2 tingkat di bawahnya, ia terkenal di seluruh dunia. Membunuhnya akan memperluas pengaruh global organisasi tersebut secara besar-besaran. Semua orang pasti tahu namanya. Saat ini, Lin Yi bahkan tidak bisa lagi membantah Treliso. Dia tahu bahwa kelengahan sesaat saja dan belati itu akan menusuk kepalanya. Maka, semuanya akan berakhir.
Belati itu melayang di depannya, dan Treliso mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia menyadari bahwa pemuda yang terkenal di dunia ini akan mati di tangannya. Memikirkan hal itu, Treliso mengangkat tangan satunya lagi. Ekspresi Lin Yi berubah, ia tahu jika ia tidak bisa menemukan jalan keluar, ia dan Luoqi akan mati di sini. Pada saat itu, suara peringatan sistem tiba-tiba terdengar di benak Lin Yi. Tugas selesai, hadiah berupa 40% keterampilan mengemudi tingkat mahir. Tingkat penyelesaian tugas, 100%, dianugerahi kekuatan tempur tingkat B. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.